Terima kasih Anda masih menyaksikan kabar utama pagi. Pemirsa, polisi menetapkan 7 orang tersangka dalam peristiwa perusakan di sebuah rumah kegiatan retret pelajar Kristen di Sukabumi, Jawa Barat. Polisi masih mendalami peran masing-masing para tersangka dalam peristiwa ini. Aksi perusakan sebuah villa terjadi di Kampung Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Dalam rekaman terlihat kaca jendela, peralatan hingga bagian bangunan lain mengalami kerusakan. Warga menuding villa tersebut digunakan sebagai tempat ibadah tanpa izin. Usai peristiwa tersebut, polisi pun bergerak untuk melakukan penyelidikan, mulai dari mengumpulkan barang bukti hingga meminta keterangan sejumlah saksi. Menurut Kombes Pol Hendra Rohmawan, Kabid Humas Polda Jawa Barat, pada 1 Juli 2025, polisi telah menetapkan 7 tersangka kasus pengerusakan. Saat ini ke-7 orang tersangka masih dilakukan pemeriksaan di Polres Sukabumi. Polisi juga tengah mendalami peran dari masing-masing tersangka. Dan kita kepolisian hadir untuk memberikan perlindungan untuk kebebasan umat beragama, untuk melakukan ibadahnya. Dan tentu saja ini menjadi catatan penting buat kita di hari 1 Juli ini kita berikan pelayanan cepat, penyidikan cepat dan penindakan secara profesional, di mana kita telah menetapkan ada 7 tersangka dari pengerusakan ini, dan saat ini sudah diamankan di Polres. Polisi menduga terjadi kesalahpahaman antara warga sekitar dengan pemilik villa sehingga aksi pengerusakan itu terjadi. Pihak kepolisian juga mengklarifikasi bahwa villa yang dirusak warga bukan gereja, melainkan rumah singgah milik warga. Tim TV One mengabarkan. Polisi menetapkan 7 orang tersangka dalam peristiwa perusakan di sebuah villa yang diduga dijadikan tempat ibadah di Sukabumi, Jawa Barat. Lalu apakah benar terdapat kesalahpahaman antara warga dengan pemilik villa? Dan bagaimana pandangan MUI Sukabumi atas peristiwa ini? Sudah bergabung bersama kami Kiai Haji Ujang Hamdun, Sekretaris Umum MUI Kabupaten Sukabumi. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pak Kiai, bagaimana sikap resmi MUI Sukabumi terkait aksi perusakan ini di Sukabumi, Pak Kiai? Pertama, kami merasa prihatin atas kejadian yang terjadi di Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu. Yang kedua, bahwa dari MUI barang tentu istijabiyah merespon persoalan keumatan untuk mencari solusi yang terbaik dan menyampaikan apa yang menjadi harapan masyarakat yang terbaik untuk kemaslahatan umat. Kemudian bahwa terkait dengan di sana MUI sudah melakukan ke lapangan, sudah melakukan investigasi bahwa betul di sana berdasarkan catatan kami tidak ada tempat ibadah dalam bentuk gereja. Tapi yang ada di sana memang betul-betul rumah warga. Mungkin itu, Mbak. Apakah MUI memandang ini sebagai bentuk intoleransi di Sukabumi? Saya kira masyarakat Kabupaten Sukabumi sangat-sangat toleran. Di Cidahu itu banyak pabrik, Mbak. Dan banyak orang-orang non-muslim juga yang berusaha di sana. Kemudian untuk terkait dengan Desa Tangkil, itu di tahun 2020 si pemilik lahan sangat berdampingan dengan warga, dan kegiatan-kegiatan seperti itu sudah terbiasa dengan si pemilik rumah, tapi bukan di tempat ibadah. Nah, itu salah satu bentuk toleransi. Jadi warga di sana dari awal sudah terbiasa dan bersilaturahmi dengan si pemilik rumah, dalam hal ini pemilik rumah yang asli gitu ya. Dan silaturahmi itu terbangun dengan baik, dan kegiatan seperti itu sudah secara pribadi menjalankan ibadahnya sudah biasa bersilaturahmi dengan RT RW setempat. Gitu. Saya kira itu. Jika komunikasi selama ini antar umat beragama di sana toleran ya Pak Kiai, lalu apakah dengan mengadakan kegiatan seperti retret ini apakah memerlukan izin dari pihak-pihak terkait atau seperti apa?
kalau penyelenggaraan kegiatan ya barang tentu harus ada sowan lah. Kalau di lingkungan warga itu salahnya silaturahmi. Kegiatan apapun selama tidak mengganggu tradisi dan kultur masyarakat setempat, biasanya masyarakat di sana sangat terbuka, tidak pernah ada larang-melarang selama mengikuti aturan yang ada di sana. Persoalan izin biasanya kan kalau penyelenggaraan kegiatan sifatnya besar, melibatkan orang luar, kegiatan apapun dalam sepengetahuan kami suka minta sowan dulu dalam keluarga RT RW atau setempat. Mungkin ini ada miskomunikasi saja antara si pemilik lahan, pemilik rumah dengan warga sehingga terjadilah kesalahpahaman seperti ini. Saya kira ini ceritanya sudah lama lah, di tahun 2000 saja sudah terbiasa dengan seperti itu. Kemungkinan ini hanya silaturahmi saja yang kurang terjaga antara si pemilik villa atau pengelola villa dengan warga, dalam hal ini RT RW dan tokoh masyarakat. Ini hanya kurangnya nilai silaturahmi sehingga terjadi miskomunikasi. Terima kasih Kiai Haji Ujang Hamdun, Sekretaris Umum MUI Sukabumi. Semoga kejadian seperti ini tidak terulang lagi ya Kiai. Assalamualaikum. Amin.